Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Salurante. Kepada Bapak Tutor yang saya hormati, serta hadirin yang saya hormati. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan sindrom pernafasan akut berat. Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit SARS. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui percikan air liur, pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Tinja atau feses jarang terjadi. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantungan pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Beberapa ciri-ciri awal corona yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasakan tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Adapun beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernafasan lainnya. Sementara itu, untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Memperbanyak istirahat, memperbanyak asupan cairan tubuh. Pencegahan infeksi coronavirus. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melakukan vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi resiko terjangkit virus tersebut.
Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan melestarikan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami penyakit saluran nafas. Demikian uraian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.